Halo, Anak Asmika, apa kabar? Anak Asmika luar biasa. Yes, yes, yes. Anak Asmika yang baik, pada hari ini kita bertemu kembali dalam video ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, anak-anakku yang baik, coba ambil sikap berdoa yang baik supaya kita bisa mengikutinya. Nah, duduk yang sopan, lipat tangannya, kita tandai diri kita, tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadat sendiri. Karena Musa telah berkata, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu,' dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu?' sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Kristus." Halo anak-anak. Nah, coba kita siapkan hati dan pikiran kita. Ibu mau menceritakan sesuatu tentang Markus ini. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Sebelumnya, Ibu akan memberitahu kepada kamu sebelumnya apa itu perintah Allah, apa itu adat istiadat. Nah, perintah adalah segala sesuatu peraturan yang berasal dari Allah, segala sesuatu yang baik dan benar, yaitu kebenaran, yaitu perintah Allah yang pernah kamu ketahui itu adalah hukum Taurat, misalnya seperti menghormati orang tua, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berzina, jangan menyembah berhala. Nah, itu perintah Allah, anak-anak. Masih ingat kan? Nah, semoga anak ibu ingat semua ya. Nah, perintah Allah itu juga kita berdoa, kita bersyukur, dan masih banyak lagi perintah Allah yang baik dan benar. Nah, yang kedua, adat istiadat. Nah, tidak luput juga adat istiadat itu juga peraturan ya. Apa anak-anak? Peraturan juga. Tetapi peraturannya ini bedanya satu dari Allah, satu dari manusia itu sendiri. Nah, mengapa Ibu katakan demikian? Adat istiadat itu adalah peraturan yang berlaku di masyarakat, di keluarga, di misalnya di lingkungan masyarakat, misalnya ada pesta, ada adatnya.
Kemudian ada lagi adat istiadat yang dikatakan dalam Injil ini, yaitu tentang mencuci tangan, ya. Tentang mencuci tangan, mencuci kendi, mencuci perkakas-perkakas barang. Nah, kamu tahu adat istiadat yang dimaksudkan dalam Injil ini adalah peraturan manusia itu sendiri. Nah, banyak manusia atau banyak teman-teman anak-anakku sekalian yang kita temui, terkadang kita lebih menggantungkan diri dengan apa yang disampaikan oleh manusia. Kita terkadang melalaikan, mengabaikan, lebih mengutamakan perintah manusia daripada perintah Tuhan itu sendiri. Maka kata Yesus di sini, kata Allah, "Hai orang-orang munafik, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka ajarkan ialah perintah manusia." Nah, anak-anak, kadang-kadang kita membingungkan dengan hal ini. Nah, kalau misalnya mama kita menyuruh kita, kan itu perintah manusia. Kalau kita mau, berarti itu perintah Allah. Nah, yang dimaksudkan hari ini adalah supaya kita bisa membedakan antara perintah Allah dengan perintah manusia itu sendiri. Nah, perintah Allah itu sifatnya kekal, sejati, abadi, dan selama-lamanya. Nah, sementara adat istiadat itu sifatnya hanya sementara. Pak anak-anak, sifatnya sementara, ya. Karena apa? Karena ketika Allah itu memberikan kasih kepada kita, nah itu untuk memberikan keselamatan kepada kita untuk selama-lamanya. Sementara anak ibu yang baik, adat istiadat yang dikatakan Injil Markus ini adalah menaati perintah manusia yang harus dilakukan, ya. Yang harus dilakukan katanya membasuh tangan sebelum makan. Itu baik sekali anak-anak, baik sekali untuk kesehatan. Namun kita tidak perlu untuk mengejek ataupun mengatakan, "Ih, kau makan tidak cuci tangan." Lah, lebih najislah kau mengejek daripada kamu mendiamkan saja, ya. Ataukah memang tangannya kotor atau tangannya bersih, itu kan tergantung daripada pribadi itu seseorang itu sendiri. Nah, contohnya, "Diva, hari ini kamu makan tidak cuci tangannya." Nah, mungkin saja dari versi kesehatan ibu mengatakan, "Nanti kamu cacingan, nanti kuman di tanganmu banyak, sehingga kamu tidak sehat." Nah, yang dikatakan di sini, mereka benar-benar dikatakan katakannya mereka mengikuti adat istiadat. Bahkan ibu pernah tinggal di Minangkabau, ya. Kalau kita itu pergi ke rumahnya, ya, saking mereka itu memang bersih lah dikatakan, ya. Kalau kita pergi ke rumahnya, kadang-kadang telapak kaki kita ini juga, ya, anak-anakku yang terkasih, telapak kaki kita ini juga kita menginjak rumahnya, dipel supaya tidak ada jejak kaki kita di situ. Nah, itu termasuk adat istiadat mereka juga, karena mereka merasa orang-orang yang datang ke rumahnya itu najis, kotor, dan bau seperti itu, dan kira-kira seperti itulah. Apalagi zaman sekarang ini yang dikatakan dengan musim COVID Corona ini, ya, itu dikatakan bukan najis, tetapi kita menjaga kesehatan agar kita tetap bersih dan sehat. Nah, apa yang mau disampaikan oleh Yesus hari ini kepada kita, supaya kita bisa membedakan mana perintah Allah, mana perintah manusia itu sendiri. Nah, artinya ketika kita mengeluarkan hal yang baik dari mulut kita ini, nah itulah yang dikatakan dengan melakukan perintah Allah. Nah, ketika kita mengeluarkan hal-hal yang buruk dari mulut kita ini, itulah yang dikatakan dengan najis, dan kita harus tahu membedakan mana yang baik dan buruk. Nah, anak-anakku sekalian, anak sekolah minggu yang baik, nah supaya kita tetap paham dan memahami arti daripada yang mana itu memelihara perintah Tuhan dan memelihara perintah manusia, supaya kita juga paham dan jangan sampai kita mengabaikan perintah Allah demi menaati perintah Tuhan. Karena saya ingatkan kembali, kalau mengikuti perintah Tuhan sifatnya kekal abadi. Namun
Kalau kita mengikuti perintah manusia, sifatnya hanya sementara, walaupun itu kedengaran dan kelihatannya baik. Nah, kita tidak mau kan anak-anakku yang baik disebut menjadi orang-orang yang munafik. Kelihatan baik, kelihatan bersih, kelihatan soleh, kelihatan arif, dan kelihatan semuanya baik. Ternyata kita melakukan hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Yesus. Nah, itu termasuk hal-hal yang najis di mata Tuhan. Nah, sampai di sini anak-anakku yang terkasih, bisa dipahami kan? Nah, semuanya baik, tetapi ada yang lebih baik. Supaya kita jangan mengabaikan apa yang dikatakan perintah Allah dan apa yang dikatakan oleh kehendak Tuhan itu sendiri. Nah, sampai di sini anak ibu bisa paham kan? Semoga anak ibu bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bye-bye. Inilah kita menyampaikan doa permohonan kita. Bapa yang maha baik, hari ini kami mau menyampaikan syukur kepadamu Tuhan, karena berkat kasih-Mu kami bisa mengikuti video sekolah minggu ini. Bapa, kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada saat ini. Kami mohon bimbingan-Mu, berkat-Mu, agar mereka Engkau berikan kesehatan serta semangat yang indah dalam belajar, agar mereka juga nanti berbahagia menerima hasilnya. Kami mohon ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada saudari-saudara kami yang menderita sakit hari ini ya Tuhan. Kami mohon kepadamu, Engkau pulihkan dia, berikan pengharapan kesembuhan kepadanya, jamah penyakitnya, agar dia juga merasakan kasih-Mu. Kami mohon ya Tuhan. Kami juga berdoa buat kedua orang tua kami dan pembimbing kami dan guru kami dan semua orang yang mengasihi kami ya Bapa. Berkati mereka, berikan kesehatan dan umur yang panjang. Kami mohon ya Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga kami yang meninggal, yang mengasihi-Mu dan yang mengasihi kami ya Bapa. Kami mohon kepadamu, berikanlah dan terimalah dia di sisi-Mu dengan ketenangan abadi. Berikanlah pengharapan kepadanya Tuhan, agar segera dia ditempatkan yang paling berkenan. Kami mohon ya Tuhan. Marilah kita persatukan seluruh doa kita ini ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami